Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki dengan NIM 2311 Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS dari mata kuliah Masail Fikih yang dimana diampu oleh Pak Insan Johari. Nah, adapun materi yang kita bahas dari video kali ini, yang pertama ada bayi tabung, yang kedua poligami, dan yang ketiga terkait aborsi. Nah, yang pertama kita analisis dulu terkait bayi tabung ini. Apa sih bayi tabung itu? Jadi bayi tabung itu kalau di dalam bahasa Inggris yaitu in vitro fertilization atau disingkat menjadi IVF. Nah, bayi tabung ini dilakukan dengan cara sel sperma laki-laki dan sel sperma dan sel rahim, sel ovum perempuan itu ditempatkan di satu tabung. Nah, jadi di tabung inilah terjadinya pembuahan sel sperma dan ovum tadi. Nah, di dalam Islam, jika proses bayi tabung ini antara sel sperma atau sel ovum ini harus dari suami dan istri sah, tidak boleh ada dari orang lain. Bayi tabung ini dilakukan dengan adanya syarat dan ketentuan. Yang pertama, hal darurat, misalnya ada cacat atau kerusakan pada rahim perempuan dan atau melemahnya sel sperma laki-laki, jadi dilakukanlah bayi tabung. Dalam Islam dibolehkan dengan asal dengan prinsip dan ketentuan tersebut. Nah, terus bayi tabung demi menjaga kondisi tubuh agar tetap terlihat estetik. Nah, bayi melakukan hal ini di dalam Islam itu tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi diharamkan dalam menurut para ulama, karena bertentangan dengan maqasidun nikah, bertentangan dengan tujuan pernikahan. Nah, jadi bayi tabung tadi ini kan dilakukan dengan syarat, yaitu adanya cacat pada rahim wanita dan melemahnya sel sperma pada laki-laki. Nah, jadi sudah dapat kita pastikan bahwa bayi tabung dengan alasan menjaga keestetikan tubuh, maka itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi diharamkan. Nah, terus pandangan hukum Islam tentang membesarkan janin suami istri di dalam rahim wanita lain. Nah, ini sama halnya dengan bayi tabung tadi kan, yang dimana sel sperma dan sel telur atau sel ovum pada perempuan diletakkan di dalam tabung. Nah, ini sperma dan sel telur ini diletakkan pada rahim wanita yang lain. Nah, hal ini dalam Islam tidak dibolehkan karena takut terjadinya percampuran nasab. Karena kan bisa jadi sel sperma laki-laki ini membuahi juga sel telur pada wanita yang lain tadi. Jadi ini bisa merusak nasab. Nah, baik, itulah pembahasan terkait bayi tabung tadi. Selanjutnya kita akan ke materi kedua, yaitu berkaitan dengan poligami. Nah, di pertanyaan pertama, setujukah Anda dengan poligami? Dan jelaskan alasannya. Nah, jadi menurut saya terkait poligami ini, setuju atau tidaknya, saya akan menjawab setuju. Setuju karena di dalam Islam Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal tersebut. Nah, tapi pastinya harus ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, kita harus mampu. Yang kedua, adil. Dan yang ketiga, harus ada persetujuan dari istri pertama. Nah, jadi pendapat saya mengenai
poligami ini dibolehkan asal dengan syarat dan ketentuan yang telah saya jelaskan tadi. Terus pandangan hukum negara dan hukum Islam tentang poligami. Nah, terkait hukum negara di Indonesia telah dijelaskan di UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 yang isinya adalah perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Nah, terus hukum Islam terkait poligami ini. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan terkait hukum Islam terkait dengan poligami ini. Jadi poligami itu diperbolehkan dengan syarat adil dan tidak melebihi 4 istri. Jadi poligami ini diperbolehkan dengan syarat yang ketat, seperti misalnya istri tidak mampu menjalankan kewajiban, terus sakit atau tidak bisa memberikan keturunan, dan ada izin dari istri yang pertama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itulah pembahasan saya mengenai poligami. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang aborsi. Nah, pandangan aborsi dan pandangan para ulama tentang aborsi ini. Islam melarang aborsi secara umum karena dianggap membunuh jiwa. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Namun para ulama membuat pengecualian, antara lain sebelum 120 hari atau 4 bulan masih terjadi ikhtilaf. Nah, sebagian ulama membolehkan jika ada alasan yang syar'i, alasan yang jelas, seperti misalnya darurat kesehatan ibu misalnya. Terus setelah 120 hari umumnya diharamkan karena ruh telah ditiup ke dalam janin. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, terus aborsi karena janin cacat apakah boleh? Nah, jadi mayoritas ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahwa aborsi karena cacat janin diperbolehkan sebelum 120 hari atau 4 bulan. Nah, jika cacat berat yang tak bisa disembuhkan dan mengancam kehidupan kehormatan keluarga, jadi diperbolehkan sebelum 120 hari atau 4 bulan jika adanya cacat ataupun penyakit yang bisa membahayakan orang yang mengandung tersebut. Nah, terus diharamkan setelah 120 hari kecuali jika nyawa terancam. Nah, terus solusi terbaik dari tindakan aborsi. Nah, solusi terbaik pastinya harus diberikan dari sejak dini, sejak masih menduduki jenjang pendidikan. Nah, yang kita berikan adalah pendidikan seksual dan moral yang kuat sejak dini. Nah, memberikan pendidikan ini bisa dilakukan di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Terus meningkatkan peran keluarga dan lembaga keagamaan. Nah, jadi peran keluarga itu penting dalam mengatur atau mendidik anak terkait hal-hal yang kita bahas tadi. Dan yang ketiga yaitu menghindari pergaulan bebas. Nah, di sini kita sebagai pendidik dan keluarga harus memberikan pendidikan dengan menghindari pergaulan yang namanya pergaulan bebas supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus menikah secara sah untuk menghindari kehamilan di luar nikah. Jadi itulah solusi terbaik dari tindakan aborsi. Nah, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Tetapi sebelumnya terkait hukum-hukum ini di dalam kaidah usul fikih itu dituliskan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nah, jadi asal segala suatu hukum itu dibolehkan. Nah, jadi asalnya itu boleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kita pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.